Ya, ada Muhammad Ridho Al-Ghazali dengan NIM akhir 11, Aloysius Alendra dengan NIM akhir 20, Axel Danan Putra dengan NIM akhir 34, Alvinanda dengan NIM akhir 12, Rizka Maulana dengan NIM akhir 30, dan Wafi Batullah dengan NIM akhir 16. Oke, lanjut pendahuluan. Eh, Oke, Baik, di energi sini listrik memegang untuk peranan penting dalam kehidupan modern karena mendukung berbagai sektor perindustrian, transportasi, komunikasi, dan rumah tangga. Sehingga dengan pertumbuhan populasi dunia dan kemajuan teknologi, kebutuhan energi listrik terus meningkat sehingga negara-negara mencari sumber energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil menimbulkan tantangan besar terutama terkait polusi dan perubahan iklim. Oke, Oke, kita masuk ke slide pengenalan pembangkit listrik tenaga gas. Jadi, PLTG ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan turbin gas sebagai penggerak utama generator listrik. Cara kerjanya, gas alam dibakar di dalam ruang bakar sehingga menghasilkan energi panas. Nah, energi panas itu kemudian diubah menjadi energi mekanik untuk memutar turbin. Setelah turbin berputar, generator akan mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Jadi secara sederhananya itu PLTG mengubah energi dari pembakaran gas menjadi listrik melalui turbin dan generator. Next. Nah, kita masuk ke definisi sistem pembangkit listrik. Jadi PLTG ini seperti yang dijelaskan tadi, sistem pembangkit listrik yang bekerja dengan memanfaatkan energi panas hasil pembakaran gas. Energi panas ini kemudian diubah menjadi energi mekanik melalui turbin gas dan akhirnya diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian konfigurasi PLTG yang pertama open cycle gas turbine OCGT. Siklus tunggal dengan efisiensi listrik 35-42%. Yang kedua combined cycle gas turbine atau CCGT. Gabungan siklus Brayton dan Rankine efisiensi mencapai 52-60%. Kemudian masuk ke bagian teori, PLTG bekerja dengan prinsip konversi energi, yaitu mengubah energi kimia dari bahan bakar gas menjadi energi listrik. Prosesnya dimulai dari pembakaran gas alam yang menghasilkan panas dengan suhu tinggi. Panas ini mendorong turbin sehingga menghasilkan energi mekanik yang memutar generator. Dalam sistem ini terdapat dua konsep siklus. Untuk siklus terbuka, udara dikompresi lalu dicampur dengan gas alam, kemudian dibakar dan hasil pembakarannya langsung digunakan untuk memutar turbin. Sementara pada siklus tertutup atau combined cycle, panas buang dari turbin pertama dimanfaatkan kembali untuk memanaskan air pada turbin uap berikutnya. Ini membuat efisiensinya jauh lebih tinggi, bisa mencapai lebih dari 50%. Jadi secara keseluruhan, PLTG bekerja dengan memaksimalkan energi panas dari pembakaran gas dan mengubahnya menjadi listrik melalui tahapan kompresi pembakaran dan ekspansi turbin. Masuk ke prinsip dasar, jadi pembakaran gas alam menghasilkan energi panas yang kemudian digunakan untuk memutar turbin gas. Yang pertama, kompresi udara. Jadi udara dari atmosfer pertama-tama dikompresi hingga bertekanan tinggi. Kemudian, gas alam disuntikkan dan dibakar bersama udara tersebut menghasilkan gas panas bertekanan. Energi mekanik tadi diubah menjadi listrik oleh generator. Dalam sistem combined cycle, panas buang dari turbin gas tidak langsung dilepaskan, tetapi dimanfaatkan untuk menghasilkan uap di heat recovery steam generator. Uap panas itu kemudian menggerakkan turbin uap tambahan, menambah daya listrik tanpa menambah konsumsi bahan bakar. Uap yang sudah digunakan dikondensasikan kembali menjadi air dan disirkulasikan ulang, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien.
Kesimpulannya, dengan memanfaatkan dua siklus termodinamika sekaligus, sistem combined cycle mampu meningkatkan efisiensi pembangkitan dan mengurangi emisi karbon sekitar 28% dibanding sistem open cycle. Inilah yang membuat teknologi combined cycle menjadi pilihan penting dalam transisi menuju pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Next. Baik, jadi yang selanjutnya adalah kelebihan PLTG. Untuk yang pertama itu ada efisiensi energi. PLTG bisa mengubah gas menjadi listrik dengan efisiensi tinggi karena proses pembakarannya itu lebih sempurna. Jadi PLTG itu punya efisiensi yang cukup baik karena proses pembakarannya itu terjadi langsung di dalam turbin. Jadi saat gas alam dibakar, itu panasnya itu langsung dipakai untuk memutar turbin. Jadi nggak perlu kayak pemanasan air seperti pada pembangkit uap. Nah, jika PLTG itu menggunakan teknologi combined cycle, itu bahkan bisa menghasilkan uap tambahan, jadi lebih hemat bahan bakar. Next. Yang kedua ada keandalan dan kontinuitas pasokan listrik. PLTG sangat andal karena bisa cepat dihidupkan dan dimatikan sesuai kebutuhan. Jadi PLTG itu dikenal sangat andal karena bisa startup atau mulai dalam waktu cepat dan langsung mencapai bahan operasi. Jadi ini yang membuat PLTG itu cocok digunakan sebagai pembangkit cadangan saat terjadi gangguan pada sistem. Next. Kelebihan yang ketiga ada dampak lingkungan, ada positif dan negatif. Jadi gas alam itu karena menggunakan gas alam itu lebih bersih dibandingkan batu bara atau solar. Jadi emisi polusinya itu lebih rendah. Namun tetap menghasilkan gas buang seperti CO2 dan suara bising dari turbin sehingga butuh perawatan dan sistem peredam yang baik. Next. Lalu ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi PLTG itu bisa dipakai di berbagai tempat dari kota sampai daerah terpencil. Pembangkit ini tuh juga bisa menggunakan berbagai jenis gas dan mudah digabung dengan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin untuk hasil yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Next. Baik, berikutnya di sini adalah kekurangan pembangkit listrik tenaga gas. Yang pertama yakni emisi gas CO, CO2, dan NO2. Meskipun PLTG umumnya dianggap lebih bersih daripada pembangkit listrik tenaga uap, seperti yang dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, yang berbahan bakar batu bara, proses pembakaran gas alam tetap menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2 yang berkontribusi untuk eh, perubahan iklim dan globalisasi. Selain itu, dihasilkan juga gas seperti karbon monoksida dan berbagai oksida nitrogen yang merupakan polutan udara yang menyebabkan hujan asam dan masalah kesehatan. Berikutnya yakni lifetime turbin yang singkat. Turbin gas yang beroperasi pada suhu dan kecepatan tinggi eh, terdapat stres thermal dan mekanis yang intens, menyebabkan komponen turbin, terutama di sudut-sudut turbin itu mengalami degradasi dan keausan yang lebih cepat. Ini membutuhkan perawatan dan penggantian suku cadang yang lebih sering dibandingkan dengan jenis pembangkit listrik lainnya. Kemudian yakni biaya awal yang tinggi. Pembangunan PLTG terutama untuk pembangkit combined cycle gas turbine yang lebih efisien memerlukan investasi modal yang besar di awal. Ini termasuk biaya untuk membeli turbin gas berteknologi tinggi, kompresor, sama sistem pendukung yang kompleks. Berikutnya yakni tergantung suhu. Kinerja turbin gas ini sangat sensitif terhadap suhu udara sekitar. Ketika suhu udara di luar itu meningkat, kepadatan udara di luar itu yang masuk ke kompresor itu menurun. Kemudian udara yang kurang padat ini uh, menyebabkan berarti menyebabkan mesin yang menghasilkan daya yang lebih rendah karena uh, kompresinya itu rendah. Sehingga efisiensi dan output daya PLTG menurun secara signifikan pada hari-hari yang sangat panas. Kemudian eh, biaya operasi tergantung pada SDA. Biaya operasional utama PLTG adalah biaya bahan bakar gas alam. Harga gas alam cenderung berfluktuatif di pasar global dan lokal, yang membuat biaya produksi listrik di PLTG ini tidak stabil dan sulit diprediksi dalam jangka panjang. Kemudian, yakni SDA yang tidak terbarukan.
Gas alam adalah sumber daya fosil yang tidak terbarukan, yakni jumlahnya terbatas dan seiring waktu akan habis. Ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan ini menimbulkan resiko pasokan di masa depan dan bertentangan pada tujuan global untuk transisi ke energi berkelanjutan. Next. Oke, setelah tadi menjelaskan tentang apa pengenalan awal, terus kekurangan, kelebihan, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Jadi konsep awalnya itu terjadi pada tahun 1791, yaitu sang penemu John Barber atau Bapak Turbin Gas. Nah, di situ dia menyebutkan eh, temuannya itu menjadi kereta tanpa kuda karena dia menginginkan sebuah mesin yang bisa digerakkan oleh mesin itu sendiri tanpa bukan bantuan manusia, tapi alat itu bisa bekerja sendiri yang ditenagai oleh turbin. Terus dilanjutkan oleh Ran Stolz dari asal Jerman yang membuat rancangan turbin gas pertama. Nah, setelah itu beberapa abad kemudian terjadi eksperimen awal pada abad ke-19. Pada abad itu banyak sekali insinyur yang mencoba membuat turbin gas dan salah satunya adalah Aegis Elling yang menciptakan alat yang ia namai dengan turbin gas pertama yang berhasil menghasilkan tenaga lebih besar daripada yang digunakan untuk kompresinya. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh turbin gasnya Aegis Elling itu berhasil karena tenaga yang dibutuhkan untuk menghidupkannya itu lebih kecil dibandingkan tenaga yang dihasilkan. Yaitu di era komersial pada 1930. Nah, pengembangan besar ini terjadi pada 1930 di mana terdapat mesin penemuan yaitu mesin jet oleh Frank Whittle dan Hans von Ohain. Lanjut, eh, pembangkit pertama. Nah, ini pembangkit pertama pada 1939 inilah yang tadi cikal bakalnya. Puncak dari pengembangan ini adalah pada tahun ke-9 ketika BBC. BBC itu adalah perusahaan yang pada saat itu menaungi tentang turbin gas yang berada di Swiss. Nah, pembangkitnya itu memiliki kapasitas 4 MW atau sekitar 4.000 kilowatt. Nama dari alatnya itu eh, nama alatnya adalah turbin gas Newcastle. Kenapa disebut Newcastle? Karena eh, pembuatnya itu berada di Swiss Newcastle. Oke, eh, maaf, dari pembangkit tersebutlah mulai dibuat eh, pengembangan baru dari alat yang dibuat oleh perusahaan BBC tersebut. Oke, lanjut. Nah, inilah tokoh-tokoh penting dan penemu kunci seperti John Barber, bapak konseptual turbin gas yang menguraikan siklus dari kompresi, pembakaran dan ekspansi yang membuat PLTG tersebut, turbin gas tersebut bisa efisien. Terus ada Aegis Elling, itu pembangun turbin gas pertama yang menghasilkan daya bersih yang tadi saya sebutkan. Terus ada Sir Frank Whittle, yaitu bapak mesin yang menemukan pengembangan mesin turbojet praktis. Nah, ini eh, lalu diadaptasi oleh BBC tadi. Terus ada evolusi teknologi dari awal hingga akhir. Nah, teknologi awal ini menggunakan sistem sederhana, kompresor udara, terus ruang bakar, pas bakar, bahan bakar gas atau minyak, atau jadi gas, dan menjadi generator. Lanjut, setelah itu ada teknologi gas gabungan. Teknologi memanfaatkan gas buang turbin melalui HRSG untuk memasukkan air menjadi uap yang kemudian memutar turbin yang hasil efisiensi thermal meningkat secara signifikan. Terus teknologi terkini. Nah, perkembangan itu integritas dengan energi terbarukan misalnya hybrid gas atau solar. Hybrid gas ini bisa dari metana dan sebagainya. Terus digitalisasi pengoperasian jadi tidak hanya manual, serta peningkatan efisiensi melalui material tahan suhu tinggi. Oke, Oke, baik. Selanjutnya yaitu manfaatan sistem pembangkit listrik tenaga gas dalam pertambangan. PLTG banyak digunakan pada area tambang karena mampu menyediakan listrik dengan respon cepat, efisiensi tinggi, dan emisi yang lebih rendah dibandingkan pembangkit lain seperti diesel.
Pada tambang berskala besar, konfigurasi combined cycle gas turbine atau CCGT dapat meningkatkan efisiensi termal hingga 55 sampai 60% dengan memanfaatkan panas buang untuk menghasilkan uap tambahan. Sistem ini umumnya dipakai untuk menyuplai kebutuhan listrik, alat berat, fasilitas pengolahan mineral, sistem pompa baterai, hingga hunian bekerja seperti perumahan. Di beberapa tambang luar negeri, PLTG dikombinasikan dengan pembangkit lain seperti PLTS atau PLTD untuk menjaga keandalan suplai energi di lokasi terpencil sekaligus menekan biaya bahan bakar. Oke, di sini kami juga dapat dari tinjauan jurnal. Tinjauan jurnal pertama itu kasus PLTG yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu dengan judul Analisis Teknoekonomi Pemanfaatan Gas Metana Batubara sebagai Bahan Bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Nah, studi kasusnya ini berada di blog CBMX di Kalimantan Selatan. Penulisnya yaitu Aditya MY dan kawan-kawan. Tahun terbitnya yaitu 2015 yang dipublikasi di Jurnal Rekayasa Mesin. Nah, metodologi ini kelayakan dengan Easability Study dengan analisis tektonoekonomi, yaitu penelitian menghitung parameter keekonomian seperti net present value. Eh, Net present value itu adalah hasil saat ini, terus internal rate atau rasionya apa itu rasionya rasio internal of return, jadi rasio untuk apa pengembalian dana yang telah dikeluarkan. Terus payback period itu kapan uang itu bisa kembali lagi untuk proyek LTG berbasis CBM, yaitu ke CBM itu gas metana dari batu bara. Nah, penemuan utama itu berarti penemuan utamanya itu yaitu berada pada Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi CBM sangat besar. Diperkirakan 183 TCF. Pemanfaatan CBM untuk pembangkit listrik dinilai sangat potensial untuk menjadi solusi energi alternatif, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan nilai ekonomis dari sumber daya batu bara tersebut. Nah, kenapa sangat relevan sih? Jadi, jurnal ini menurut saya sangat relevan karena secara langsung menganalisis tadi kasus pembangunan PLTG yang sumber bahan bakarnya yaitu gas metana batu bara yang berasal dari area pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan, Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Perbandingan Biaya Penggunaan Energi Bahan Bakar Batu Bara dan Gas pada Pembangkit Listrik. Untuk penulisnya yaitu Latifah Sintawati. Urutan terbitnya tahun 2019 dan diterbitkan oleh Jurnal Diseminasi Teknologi Volume 7 nomor 2 edisi Juli 2019. Jurnal ini membahas perbandingan efisiensi biaya operasional harian antara dua jenis pembangkit listrik di Sumatera Selatan yang menggunakan sumber daya dari sektor pertambangan yaitu PLTU Bukit Asam Unit 3 yang berbahan bakar batu bara dan PLTG Talang Duku Unit 1 dan 2 yang berbahan bakar gas alam. Melalui analisis data konsumsi biaya bahan bakar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mana di antara kedua sumber energi tersebut yang lebih murah. Temuan utamanya menunjukkan bahwa meskipun kedua pembangkit menghasilkan daya yang hampir setara, biaya operasional harian untuk bahan bakar gas pada PLTG Talang Duku jauh lebih murah dibanding dengan biaya bahan bakar batu bara pada PLTU Bukit Asam. Untuk datanya itu pada PLTU Bukit Asam Unit 3 dengan kapasitas 65 MW dan produksi energi sebesar 819,3 MWh dalam 24 jam, konsumsi batu bara tercatat sebesar 609,63 ton dengan nilai kalori batu bara 5.300 kilokal per kg untuk efisiensi pembangkit sekitar 23%. Dengan biaya operasional bahan bakar batu bara per hari adalah sekitar 665,474638 miliar dengan biaya bahan bakar rata-rata 800,25 per kilowatt hour. Untuk PLTG Talang Duku unit 1 dan 2 dengan total kapasitas 65 miliwatt dan produksi energi 817,24 MWh, konsumsi gas alam tercatat sebesar 95,9191 meter kubik.
dengan nilai kalori gas 54.000 kilojoule meter kubik dan efisiensi boiler sekitar 37 sampai 40%. Dengan data yang saya berikan, kesimpulan analisis memperlihatkan bahwa meskipun batu bara memiliki total konsumsi lebih tinggi dan biaya per kilowatt hour yang lebih mahal, biaya operasional harian pembangkit dengan bahan bakar gas di PLTG Talang Duku lebih murah dibanding dengan pembangkit batu bara di PLTU Bukit Asam. Jadi dari segi biaya operasional harian dan efisiensi bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas lebih unggul dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara dalam kasus ini. Mungkin itu saja, bisa next. Baik, Izin, yang izin masuk untuk ya untuk yang, yang selanjutnya mungkin Wafi. baik untuk tinjauan jurnal Indo yang ketiga ada dengan judul Studi Perubahan Beban Listrik terhadap Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Gas PLTG PT PL Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Telo. Jadi penelitian ini tuh memakai data asli dari PLTG Unit 1 milik PT PLN Indonesia Power ya, berupa logsheet pembangkit untuk melihat bagaimana perubahan beban itu mempengaruhi efisiensi generator. Jadi metodenya itu yang dipakai itu cukup sederhana. Mereka membandingkan daya listrik yang masuk ke generator dan daya listrik yang keluar, lalu menghitung efisiensinya pada berbagai kondisi beban. Nah, untuk hasilnya itu menunjukkan bahwa efisiensinya itu sangat tinggi, yaitu sekitar 99,95% sampai 99,98%. Jadi saat bebannya tinggi itu efisiensinya meningkat, sedangkan saat beban rendah itu efisiensinya itu menurun karena sebagian energinya itu terbuang. Nah, untuk hasil dari jurnal ini tuh kita bisa pakai pada pembangkit listrik karena hasilnya itu bisa dipakai untuk meningkatkan pengaturan beban dan efisiensi turbin pada pembangkit lain. Lalu di pertambangan hasilnya itu hasil penelitian ini tuh bisa dipakai untuk membantu mengatur beban mesin agar lebih hemat bahan bakar dan juga biaya operasi di sit tambang. Next. Oke, jurnal yang saya dapat itu dari jurnal internasional yang berjudul The Impact of Retrofitting Natural Gas-Fired Power Plants on Carbon Footprint, Converting from Open Cycle Gas Turbine to Combined Cycle Gas Turbine. Penulis Denis Matos, Joe Gabriel Lasio, Katia Cristina Garcia, Igor Raup, Alexander Molika Medeiros, Juliano Lucas Souza Abreu. Tahun terbit 2024, Jurnal MDPI Vol 4 nomor 3 edisi September 2024. Jurnal ini membahas dampak retrofit atau konversi pembangkit listrik tenaga gas alam dari sistem open cycle gas turbine menjadi combined cycle gas turbine terhadap jejak karbon dengan studi kasus pada pembangkit BRNGF di Brasil. Penelitian menggunakan pendekatan life cycle assessment untuk menghitung emisi gas rumah kaca dari seluruh tahap siklus hidup pembangkit dan gas alam yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem OCGT menghasilkan emisi sekitar 799 gram CO2 eki per kWh, sedangkan sistem CCGT hanya sekitar 579 gram CO2 eki per kWh, sehingga terjadi penurunan emisi sekitar 28% setelah dilakukan retrofit. Kesimpulannya, penerapan teknologi CCGT terbukti meningkatkan efisiensi termal dan secara signifikan mengurangi emisi karbon, menjadikannya langkah strategis dalam mendukung transisi menuju pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Tinjauan jurnal berikutnya yakni kasus PLTG di luar negeri, lebih tepatnya di Perm Rusia di daerah Siberia dengan judul Investigation of the Influence of Gas Turbine
power station on the quality of electric energy in the associated petroleum gas utilization, yang ditulis oleh Anton Petroshenkov, Romodin, Leigold, Kokorev, Lyadhomsky, Pevileva, Gagarin, Shapranov, Brusnichin, dan Ilyushin, yang diterbitkan pada tahun 2021, Journal of Energy System. Penelitian ini menggunakan pemodelan JTU dua poros nonlinear. JTU ini adalah gas turbine unit yang divalidasi dan pengukuran instrumentalnya kualitas energi listrik untuk menganalisis pengaruh pembangkit listrik turbin gas terhadap kualitas energi dan pemanfaatan gas bumi terasosiasi. Temuan utama mengungkapkan adanya dilema operasional mode paralel, memberikan stabilitas tinggi dan mencegah pemberhentian darurat yang memicu emisi flaring, tetapi menyebabkan polusi harmonik yang parah, di mana total harmonic distortion sering melebihi dari 12,5% karena distorsi yang diimpor dari jaringan utama. Sebaliknya, model lokal menawarkan kualitas harmonik yang lebih baik namun sangat rendah terhadap load dumping. Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan efisiensi APG, direkomendasikan solusi mitigasi hibrida, yaitu pemasangan filter compensating device untuk harmoni dan dynamic voltage distortion compensator untuk gangguan transient tegangan dan memperluas solusi kontrol yang canggih. Solusi mitigasi yang dijelaskan ini yakni filter compensating device merupakan perangkat filter aktif atau pasif yang untuk menyerap kompensasi harmonik yang diimpor dari jaringan utama, yakni polusi, sehingga menurunkan nilai THD hingga di bawah batas standar. Kemudian yang dynamic voltage distortion compensator ini merupakan perangkat yang dirancang untuk merespon cepat terhadap perubahan tegangan seperti yang disebabkan oleh load damping dengan menyuntikkan tegangan atau arus untuk menjaga tegangan agar tetap stabil, mencegah trip, dan memastikan operasi berkelanjutan. Next. Jurnal luar negeri selanjutnya yaitu dengan judul Alternative Rules for Combined Cycle Power Plants, an Analysis of Option for a Location in India. Dengan penulis yaitu Guido Marseglia, Blanca Fernandez, Vasquez Pena, Carlo Maria Medaglia, dan Ricardo Cacartegui. Tahun terbitnya yaitu tahun 2020. Jurnal ini membahas analisis performa pembangkit combined cycle gas turbin yang menggunakan berbagai jenis bahan bakar gas, termasuk gas alam dan syngas. Untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, sistem CCGT dievaluasi karena mampu memanfaatkan panas buang dari turbin gas untuk menghasilkan uap tambahan, sehingga menaikkan efisiensi thermal pembangkit dari sekitar 35% menjadi kurang lebih 54-60%. Studi ini juga menilai dampak lingkungan dan biaya operasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan bahan bakar alternatif seperti syngas dapat menurunkan emisi CO2 dan biaya energi dibandingkan gas alam murni. Selain itu, sistem ini dinilai fleksibel, dapat dioperasikan di wilayah terpencil, dan cocok untuk kebutuhan listrik berkapasitas besar dan berkelanjutan pada tambang. Jadi, relevansinya dengan pertambangan, yaitu konsep pembangkit combined cycle gas turbin yang dianalisis dalam jurnal sangat relevan untuk kebutuhan energi di industri pertambangan, terutama tambang yang berada di daerah terpencil dan membutuhkan sumber listrik berkapasitas besar, stabil, dan beroperasi terus-menerus. Teknologi CCGT yang memiliki efisiensi hingga 54-60% dapat menjadi alternatif yang jauh lebih hemat bahan bakar dibandingkan pembangkit yang lain seperti diesel konvensional yang banyak digunakan di tambang. Next. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya adalah pembangkit listrik tenaga gas
sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan listrik di area pertambangan karena kemampuan menyediakan listrik dengan cepat dan andal, terutama saat beban puncak. Lokasi tambang yang biasanya terpencil dan jauh dari jaringan listrik utama sangat cocok menggunakan pembangkit listrik tenaga gas sebagai sumber listrik mandiri. Sistem ini juga lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangkit berbahan bakar batu bara, membantu mengurangi dampak emisi. Untuk caranya adalah PLTG mampu menyediakan listrik dengan cepat dan andal sangat cocok untuk tambang yang sering memiliki kebutuhan listrik mendadak atau beban puncak peak load yang berubah-ubah. Yang kedua adalah PLTG juga ramah lingkungan dibanding pembangkit berbahan batu bara sehingga membantu pertambangan mengurangi dampak emisi karbon. Oke, yang saya ada